Utul ilma. Gimana Bapak Ibu, bisa dilanjut? Cek Bapak. Oke. Sudah Bisa, 108. Mudah-mudahan jam 9 selesai nih Bapak Ibu, nggak usah lama-lama, saya akan menyampaikan teknis aja yang terpenting, kemudian nanti saya sampaikan LMS-nya biar ada gambaran di LMS-nya. Ini nggak ada sampah, nggak ada sampah Pak. Enggak Pak. Bapak ke mute, Bapak. Suaranya Pak Fauyan hilang suaranya. Pak Fauzan ke mute. Yes, tadi di mute oleh host semua karena rame. Termasuk punya saya ke mute. Oke, lanjut, Ge. Kak. Sebentar. Laptop saya mau habis baterainya. Oke, lanjut. Kegiatan PPL, ada PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. PPL 1 intinya ada 12 hari. 12 hari itu untuk PPL dan reviewnya 4 hari. Lah PPL 1 dan RPP 1 berarti nanti prakteknya 6 hari. Ini 6 hari. Kemudian lanjut dengan kegiatan review. Reviewnya 2 hari. Nah, ini 2 hari. Untuk pelaksanaan review PPL. Jadi ada setiap PPL itu nanti ada kegiatan reviewnya. PPL 1, RPP 1 hari, 6 hari, reviewnya 2 hari. Yang RPP 3 dari PPL 2, RPP 3 nanti 6 hari plus reviewnya 4 hari. Inti dari kegiatan PPL dan review ini nanti saya sampaikan bagaimana gambaran di LMS-nya. Setidaknya dari kegiatan pola 1 ini intinya dari pola Bapak Ibu hari pertama itu bisa dengan guru PAM-nya, dosen dan mahasiswa. Intinya kontrak belajarnya itu nanti akan disampaikan dan diupload, bisa disampaikan terkait dengan bagaimana tagihan-tagihan yang harus dilengkapi, kapan, terakhir kapan, bagian apa saja yang ditagihkan itu harus dipahami. Nah, itu yang harus disepakati di tahap hari pertama. Mudah-mudahan nanti setelah saya sampaikan LK nanti ada gambaran yang ditagihkan apa saja. Hari kedua sampai keempat intinya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan RPP-nya. Berarti praktek mengajarinya di hari kedua sampai hari keempat itu boleh. Hari kelima sampai keenam ini tugasnya adalah untuk mengedit. Lah tugas dosen ngapain? Tugas guru PAMO ngapain? Nah, di sini selama proses Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, kalau memang ada hal yang ingin dikomunikasikan dengan dosen, nah ini boleh. Terpenting nanti di hari pertama itu sudah ada penyamaan persepsi. Mudah-mudahan dalam kegiatan selama 2-4 hari, ya, maksudnya setelah hari pertama, Bapak Ibu guru itu bisa jalan lah, maksudnya jalan secara mandiri, mempraktekkan RPP-nya, kemudian mengedit videonya.
selama proses itu Bapak Ibu nanti di hari ke-7 dan hari ke-8 di dalam proses review. Sebentar ini kelewat ini. Ini kalau pola kedua, mohon maaf. Ini pola yang kedua, pola yang terpisah. Kalau tadi kan yang terintegrasi antara RPP dan PTK-nya dilaksanakan secara bersamaan. Berarti RPP pembelajarannya itu sekaligus RPP PTK-nya. Kalau yang kedua, pola kedua ini, RPP yang untuk PPL dan RPP untuk PTK-nya terpisah. Kapan dilaksanakan RPP PPL-nya? Implementasi RPP PPL-nya bisa dilaksanakan di hari kedua. Mengimplementasikan RPP lengkap, pola praktik pembelajaran mandiri. Ini bisa dilaksanakan hari kedua. Hari ketiga sampai keempat ini untuk ngedit. Ya. Hari kelima ini Bapak Ibu memastikan desain operasional pelaksanaan PTK siklus 1 dengan dosen pembimbing. Hari ke-6 praktek PTK siklus 1. Jadi ini berarti hari kelima dan ke-6 di PPL 1 dengan pola terpisah, PTK-nya terpisah dengan RPP PPL, maka Bapak Ibu bisa melaksanakannya di hari kelima atau ke-6. Nah ini. Namun prakteknya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Mudah-mudahan artinya nanti yang terpenting tagihan akhirnya tetap ada video praktik pembelajaran dan ada laporan PTK. Jadi sebetulnya selama proses kegiatan pembelajaran di lapangan, dosen maupun guru pamong itu tidak bisa melakukan penilaian proses. Ya paling penilaiannya kan penilaian hasil, karena yang kita nilai adalah video edit pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan laporan PTK-nya. Tidak bisa, atau ini memang penilaiannya kan penilaian produk. Jadi tidak bisa selama proses pembimbingan kita berikan nilai, itu tidak ada lah tagihannya, kecuali nanti di kegiatan ini Bapak Ibu. Lanjut ya. Ini ada kegiatan diskusi. Ini di kegiatan review ini Bapak Ibu nanti ada penilaian diskusi. Penilaian diskusi ini akan dilakukan atau ditagih di tiap RPP. Di tiap PPL 1, RPP 1 itu juga ada tagihan untuk menilai diskusi. Diskusinya apa yang dinilai? Diskusi ini terkait dengan bagaimana guru maupun dosen maupun guru untuk memberikan arahan, review, dan mendiskusikan praktik RPP 1 yang sudah direkam dalam video pembelajaran. Di sini memberikan penilaian atas praktik RPP 1. Artinya Bapak Ibu, dalam pelaksanaan review PPL, selain nanti dosen menilai video praktik pembelajarannya, nanti ada yang akan dinilai dari kegiatan review ini dalam bentuk adalah mendiskusikan praktik RPP maupun PPL-nya. Ini sebetulnya tagihannya ada di tagihan LK1, LK2. Nanti saya sampaikan. Lanjut saja ya. Untuk lembar penilaiannya mana gitu. Intinya bahwa kedua PPL 1 RPP 2 ini lanjut, ini judulnya PPL dengan pola terintegrasi maupun terpisah itu persis harinya persis masih 6 hari dengan diskusinya 2 hari. Nah, kan sama ya, tidak ada perbedaan, kecuali di RPP ketiga 6 hari untuk PPL-nya, kemudian 4 hari review-nya. Ini yang RPP 3. Hari pertama sampai hari keempat, nanti Bapak Ibu ini memberikan review atas praktik RPP 3. Enggak, review dan penilaian ke LMS.
Niki kena sok kena Bu seorang kena. Rotin Nihayati, halo. Bu Rotin Nihayati bisa di mute ya. Mute dulu Bu. Lanjut Bapak Ibu. Saya akan menampilkan LMS saja. Ini kan secara akademisnya yang diharapkan kegiatan PPL. Bentar, saya stop share ganti file terlebih dahulu. Bu Yunia Puji Utari, saya di mute ya. Sambil jalan-jalan itu, sambil ikut refreshment lah. Mohon maaf saya share untuk LK-nya Bapak Ibu. Yang penting bahagia bareng lah. Lembar kerja dan instrumen penilaian. Nah, ini. PPL plus PTK. Tagihan kinerja PPL Bapak Ibu yang ditagih ada RPP yang nanti diunggah sebanyak 3. RPP 1, RPP 2, RPP 3. Ini sudah punya ya Bapak Ibu. Kalau mau diperbaiki silakan. Hasil review maupun catatan dosen selama proses pembelajaran di awal diperbaiki silakan. Lembar kerja kegiatan PPL sebanyak 6 LK. 6 LK-nya ada di bawah. LK 1, 2, sampai 6 ada. Kemudian pelaksanaan praktik pembelajaran sebanyak 3 kali. Otomatis ini artinya pelaksanaan praktik pembelajaran itu mengimplementasikan RPP-nya. Yang keempat, ada video praktik mengajar. Nah, pelaksanaan praktik pembelajaran ini diberikan di yang keempat ini. Bu Eka Rizky bisa di mute dulu. Video praktik mengajar sebanyak 3 buah plus laporan PTK. Jadi tidak ada kegiatan melaporkan PPL-nya, tidak ada. Biasanya kalau mahasiswa S1 itu kan ada laporan PPL-nya. Sebetulnya kalau panitia panas mengendaki laporan PPL ya nanti diberikan. Tapi dalam diskusi di panas itu diputuskan tidak untuk menagih laporan PPL-nya. Jadi tidak ada. Sudah berarti hanya 5. Kemudian instrumen penilaian RPP dan PP dalam PPL yang ditagihkan ini diharapkan nanti Bapak Ibu guru ya dan juga dosen ini untuk diperhatikan. Penilaian praktik pembelajaran PP dalam kegiatan PPL menggunakan instrumen penilaian praktik pembelajaran PP yang digunakan untuk UKIN 2021. Ini harapannya apa Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam kegiatan PPL ini ada gambaran nanti dalam UKIN yang dinilai adalah indikatornya persis sama kegiatan PPL. Biar ada persiapan Bapak Ibu nanti ketika UKIN. Jadi ada indikator yang digunakan dalam penilaian PPL ini sudah menggunakan indikator penilaiannya dengan penilaian yang akan digunakan dalam UKIN. RPP yang dibuat mahasiswa untuk PPL adalah RPP utuh. Nah, RPP yang dilengkapi dengan adanya materi ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran. Sekali lagi, mahasiswa yang masih mengunggah RPP-nya murni RPP saja, itu untuk diperbaiki. Jadi ketika mengunggah RPP, itu yang dimaksudkan adalah sudah dilengkapi adanya materi ajar, LKPD, media pembelajaran atau instrumen penilaian pembelajarannya. Nah, ini yang sering terlupa adalah tidak menjadikan satu file. Nah, itu mungkin ada tapi tidak dijadikan satu file. Nah, itu sebetulnya menjadi masalah. Maka sebaiknya RPP dan file-file ini, materi ajar dan LKPD, itu semuanya dijadikan satu. Termasuk kalau ada media pembelajaran, PowerPoint-nya, itu dijadikan PDF, jadikan satu file. Nah, lanjut ya, lembar kerja untuk mahasiswa. Nah, ini yang dimaksud tadi yang tagihan LK ya. Nah, ini lembar kerja LK kegiatan PPL. 6 LK ini nanti dikerjakan di PPL 1 untuk LK 3.1 PPL 1. Terkait apa? Jurnal mengajar dalam pelaksanaan praktik mengajar. Ini sama persis dengan kegiatan saat Bapak Ibu melakukan refleksi PTK.
Jadi sebetulnya kan ini dalam rangka untuk bisa dimanfaatkan untuk kegiatan PTK juga. Instrumen PTK kan di dalamnya ada refleksi di dalam pembelajaran. Nah, ini sumpamanya dalam PPL pertama ada kendala dituliskan. Ketidaksesuaian antara rencana RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. Rencananya mau menggunakan PowerPoint, ternyata listrik mati. Nanti ganti dengan menggunakan media yang lain atau media konkret dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi ketidaksesuaian ya, masalah. Nah, kemudian daftar penyelesaiannya. Oh, kalau di yang pertama ini fokusnya ke masalah ya. Kalau yang kedua, fokus bagaimana penyelesaian kasus atau masalahnya. Alternatif solusi tindakan yang diambil. Nah, oke. Ini ditagih nanti diunggah di tiap PPL 1, LK1, LK 3.1, 3.2. LK 3.3 ini untuk PPL kedua. 3.4 untuk PPL kedua. LK 3.5 untuk PPL ketiga. Ini isinya sama. LK 3.6 untuk PPL ketiga. Rubrik nilai untuk dosen, dosen menilai. Nanti ini untuk skor LK-nya, Bapak Ibu. Praktek di tahap 1, ada yang menilai di akhir. Menilai di akhir. Menilai di akhir artinya semua penilaian LK 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 sampai 3.6 ini bisa direkap nilai akhirnya di PPL ketiga seumpamanya. Silahkan, karena dalam rekap nilai di LMS yang muncul untuk penilaian PTK itu hanya di PPL 3. PPL 1, PPL 2, ketika saya praktikkan kemarin di tahap 1, itu saya tagih mahasiswa untuk menilai, untuk mengunggah dan saya nilai, ternyata tidak muncul. Jadi tetap saja sebetulnya kalau saya sarankan Bapak Ibu dosen dan guru pamong tetap menagih LK 3.1, LK 3.2 ya, tetap ditagih untuk diunggah dalam PPL 1. PPL 1-nya. Nanti yang ini PPL keduanya atau ini yang ketiganya. Jadi sebetulnya kan seperti itu. Tapi ternyata LMS-nya itu penilaian yang dimunculkan dalam LMS itu adalah nilai untuk semua LK, tapi ditagih pada PPL yang ketiga. Nah, ini nanti silakanlah kita diskusikan apakah, oh enggak usah wis, semuanya LK 3.1 sampai 3.6 dikumpulkan di PPL ketiga saja, nilainya di PPL ketiga. Ya sudah, kalau mau disepakati seperti itu nanti mohon masukan. Ini karena tahap 1 memang sudah saya praktekkan seperti itu. Ada yang tidak muncul nilainya. Kemudian untuk rubrik nilai yang ketiga, dosen Gumong upload di fitur pembelajaran. Video praktik pembelajaran. Nah, ini tidak digunakan ini ya Bapak Ibu, ini panitia nasional itu mencantumkan ini, tetapi juga mencantumkan penilaian yang UKIN. Nah, ini gunakan yang ini Bapak Ibu, instrumen dan rubrik penilaian pelaksanaan pembelajaran pada PPL. Ini kan sama saja dengan yang video ini. Yang ini. Ya, aspek yang diobservasi. Nah, jadi kalau mau menggunakan yang mana, ya berarti saya sarankan ya di atas bilangnya menggunakan UKIN, ya gunakan yang UKIN saja. Yang UKIN yang mana Pak? Yang bawah, ini. Instrumen dan rubrik penilaian pelaksanaan pembelajaran pada PPL. Jadi ada indikator kepribadian, Bapak Ibu harus memesona, guru menampilkan wajah yang ceria. Cerianya jangan di awal, harus secara keseluruhan. Dalam rentang waktu pembelajaran dari awal sampai akhir, harus senyum terus, ceria terus. Capek pun harus ceria itu. Guru memberikan perhatian pada siswa. Terus ini. Nah, ini. Lihat nanti Bapak Ibu bisa dipelajari indikator ini untuk bisa dipersiapkan. Oh, berarti saya mau indikator yang berapa? Kalau ditarget indikator yang ke-10, ya silakan. Indikator
ini mau ditarget semuanya saya biar dapat poin 10 semua. Nah, itu harus bagaimana? Itu ada keterangannya di sini. Nah, ini instrumen dan rubrik penilaian RPP-nya. Ini yang menggunakan instrumen UKIN ya. Jadi ketika menilai RPP-nya gunakan instrumen UKIN ini. Kalau kemarin kan dari LMS tidak seperti ini. Ini UKIN itu berarti menggunakan penilaian yang digunakan di Kemdikbud juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, hampir sama dengan indikator yang ada di LMS, tapi ini lebih rigid. Jadi skalanya 1 sampai 10. Contoh, kesesuaian antara tujuan pembelajaran, indikator capaian perkembangan dengan kompetensi. Nah, ini kalau sangat baik, rumusan tujuan pembelajaran, indikator capaian perkembangan semuanya sesuai dengan KD. Bla bla bla. Nah, saya akan tampilkan LMS-nya secara langsung dan praktik bagaimana Bapak Ibu dosen menilai dan mahasiswa mengunggah ya. Ini saya stop dulu. 5 menit lagi untuk presentasi saya. Oke. Kita lihat untuk tampilan LMS Bapak Ibu dosen khususnya. Mas Novan, terlihat Mas Novan? Iya Pak, sampun Pak. Oke. Mohon diperhatikan ini untuk besok, berarti Bapak Ibu dosen masuk di akunnya masing-masing. Ya, kalau akun saya berarti NIDN 12345 masuk, tampilan awalnya seperti ini. Nanti ada loka karya. Nah, ini ada PPL, klik PPL, jangan di loka karya. Kalau loka karya kegiatan kemarin sampai di kegiatan kompre ya. Klik PPL, munculnya ini ada 3 kegiatan PPL 1 sampai PPL 2 RPP 3. Nanti kita klik buka modul, ini modul yang pertama, PPL 1 ya. Ini Bapak Ibu bisa mengecek di file terkait ya. File terkait ini bisa jadi adalah rubrik LK penilaiannya. Ini yang tahun kemarin tahap 1 LK isinya. Ini belum saya cek juga apakah isinya LK. Nah, sama isinya masih LK Bapak Ibu. Ini yang 54, berarti tadi yang saya sampaikan itu sudah 54 lembar. Nanti mohon diklik untuk dipahami. Kemudian kontrak modul, biasa untuk dosen dan guru pamong, ini yang mendesain adalah dosennya. Nanti diklik edit, masukkan, nanti saya share ini, ya file ini, file PPT akan saya share dan mohon di hari pertama sudah di-upload semua kontrak belajar oleh dosen dan guru pamong. Hanya dosen sajalah, dosen ya. Untuk menu kedua ada RPP dan perangkat pembelajaran, ini di tampilan dosen. Sebagaimana yang sudah ternilai di tahap 1, no data available in table. Ini tadi padahal ada data tahap 1 Bapak Ibu. Berarti ini panitia nasional langsung menghapus data yang tahap 1. Barusan tadi jam berapa ya? Saya buka laptop jam 7:30 kurang sebelum membuka acara ini. Ini tadi muncul nilai-nilainya. Ini ada tampilan mahasiswa, kelas, kemudian RPP-nya dan nilai. Nah, ini sudah dihapus oleh panitia nasional karena besok sudah mau masuk mungkin ya. Termasuk di video, klik video. Ini tadi juga muncul, ini sudah hilang datanya. Sudah dibersihkan. Makanya sebaiknya untuk teman-teman ya, nanti sebelum menjelang UKIN itu harus dipastikan untuk teman-teman proktor, mahasiswa maupun dosen, nilai-nilai yang belum diselesaikan, tugas-tugas yang belum diselesaikan untuk diselesaikan. Kalau sudah ditutup, sudah nggak bisa merubah. Kalaupun merubah berarti harus izin ke panitia nasional, laporan Pak ini nilai mahasiswa masih ada yang kurang. Kalau statusnya sudah lulus sih enggak terlalu masalah, tapi kalau statusnya belum lulus itu kasihan. Nah,
Kadang kan ada mahasiswa yang tidak mengecek rekap nilainya kayak gitu. Ini sekali lagi saya tekankan karena ini nanti kalau sudah masuk PPL kan selain kegiatan PPL nanti dari Prodi insya Allah ada kegiatan untuk mengawal persiapan UP. Jadi ada kegiatan ya tryout seperti itu insya Allah. Di video pembelajaran untuk dosen kita nunggu nanti dari mahasiswa akan upload ini. Tadi sebetulnya sudah ada ini, mau saya tampilkan yang terisi itu loh. Penilaian dari saya, penilaian antara dosen dengan guru pamong itu akan saya tunjukkan. Saya menilai dengan Bu Afifah tidak terlalu jauh bedanya, berarti kan persepsinya hampir mirip ya, sama kayak gitu. Nah, itu yang diharapkan antara dosen dan guru pamong, nilainya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh perbedaan ininya, penyamaan persepsinya harus ada lah. PTK dan lembar kerja. Nah, ini Bapak Ibu, mahasiswa yang diminta untuk upload lembar kerja di sini, ini kan PPL 1, RPP 1. Ini tetap Bapak Ibu untuk mengupload yang LK1, LK2 menurut saya. Harus ya, meskipun nanti ketika penilaian ini mungkin tidak muncul di rekap nilai, karena yang muncul di rekap nilai yang ada itu adalah di PTK terakhir. Ya, mungkin Bapak Ibu mau saya tampilkan saja ya, klik rekap nilai. Ya, ini ya, saya cek rekap nilai. PPL 1. PPL 1 untuk kelas A yang tahap 1. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi tagihan PTK tadi ya, lembar kerja itu kosong di sini, nggak ada muncul nilai kan. Nah, yang ada adalah diskusi. Diskusi itu berarti direview plus video pembelajaran. RPP pun tidak muncul. Padahal kita menilai itu Bapak Ibu. Terus bagaimana Pak? Tugas dosen dengan guru pamong apakah tidak menilai? Jangan, tetap dinilai meskipun tidak tampil, tetap dinilai. Saya mohon untuk dinilai karena di situ kan disediakan ya. Nah, ini tetap ada tagihannya tetap. Jadi Bapak Ibu untuk guru pamong dan dosen ini saya buka apa adanya real penilaiannya, tetapi Bapak Ibu juga wajib menilai. Meskipun di PPL 1 RPP yang kita nilai itu tidak muncul. Sebetulnya ini sudah kita sampaikan kepada panitia nasional, ngapain kita nilai? Toh tidak bisa muncul di mahasiswa, nggak ada apa istilahnya pengaruhnya. Itu sudah kita sampaikan di evaluasi tahap 1 kemarin kepada panitia nasional. Nah, ini bisa jadi mungkin ada perubahan kemudian apa istilahnya nanti muncul nilainya kan tidak tahu, sehingga Bapak Ibu mohon untuk menilai ini untuk dosen ya, tetap menilai. PTK. Coba cek yang RPPL 1, RPP, PPL 2, RPP 3. Apakah ada yang beda? Ada yang beda Bapak Ibu. Di unsur mana? Resum tidak ada, memang tidak ada resum. PPL, diskusi ada. Ini di kegiatan review. Di kegiatan review itu nanti Bapak Ibu harus membuat pernyataan diskusi. Entah itu pernyataannya diskusi dalam bentuk meminta kembali hasil refleksi pembelajaran RPP-nya, RPP PPL-nya, refleksinya bagaimana, itu yang dinilai dalam diskusi ya monggo. Nah, ini yang terpenting ada nilai diskusi. Kemudian video pembelajaran plus PTK. PTK-nya ini kan ada 2 nilai ya, antara dosen dengan guru pamong. Nah, ini dosennya menilai 84, guru pamongnya 88. Nah, ini tidak terlalu jauh lah. Kecuali yang 180 kok satunya 60, itu kan jauh itu. Kalau video, nah ini 90, 87 kan dekat juga ini. Terlalu jauh. Ini yang ditagih di PPL ketiga, itu nanti PTK-nya laporan lengkapnya ada diunggah di PPL ketiga, PPL 2, RPP 3. Ya, saya klik buka modul yang PPL 2, RPP 3, nanti laporan PTK lengkap itu di akhir.
Jadi tidak di PPL1, RPP1, PPL1, RPP2, nanti di kegiatan PPL1, RPP1, RPP2, nanti yang diunggah cukup lembar kerjanya saja. Lembar kerja 3.1, 3.2 untuk PPL1, RPP1, LK 3.4, 3.3 di PPL1, RPP2. Yang di PPL2, RPP3, di sini nanti bisa diunggah lengkap, LK 1 sampai 6-nya lengkap juga nggak apa-apa. Atau yang 3.5, 3.6-nya saja, plus laporan PTK-nya silakan. Jadi harapannya di PPL2, RPP3 ini nanti ternilai semua LK dan laporan PTK-nya plus reviewnya. Klik review. Nah, review belum ada. Ini tugas dosen untuk membuat instruksi diskusi. Karena kalau tidak ada instruksi diskusi, bagaimana akan menilai? Kan tidak bisa ya. Maka harus dibuat instruksi diskusinya. Silakan Bapak Ibu dosen nanti bisa mengembangkan instruksi diskusinya yang harapan diskusi itu adalah merefleksi praktek PPL yang sudah berjalan. Bisa menagih LK-nya atau yang lain. Oke, saya kira sampai di sini penjelasan saya sebagaimana yang saya rencanakan 20-45. Nanti bisa berkembang dengan tanya jawab hal-hal yang teknis yang akan dilaksanakan apabila belum dipahami dari penjelasan saya bisa ditanyakan. Saya kembalikan kepada forum untuk bisa menanggapi dengan raise hand ya, biasa untuk mengacungkan tangannya. Dimulai dari dosen terlebih dahulu apabila ada yang ingin ditanggapi. Monggo dari unsur dosen terlebih dahulu kami persilakan. Tidak ada sepertinya dari unsur guru. Dari guru ada enggak? Kalau tidak ada, kita berikan kesempatan pada mahasiswa. Monggo Bapak Ibu beserta PPL yang insya Allah akan dilaksanakan mulai besok. Nah, kita tunggu. Apakah suara saya tidak terdengar ya, Mas Novan ya? Terdengar jelas, Pak. Lancar, jelas, Pak. Lancar. Ya, Nah, sudah, kemudian, Pak. Penjelasan saya yang mudah dipahami ya, berarti ya. Niku Iya, Pak Muhammad alhamdulillah. Farokin, Pak. Oke. Oke, wis dihitung Pak Bu Dian. Bisa mengalir terus keyakin tamunya luar biasa. Ya, kita berikan kesempatan kepada Pak Farokin. Monggo Pak Farokin. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Farohin. Ini tanya sedikit aja Pak, untuk video kegiatan pembelajaran pada saat PPL ini besok durasinya yang diminta berapa Pak untuk editannya Pak? Editannya kalau sesuai dengan presentasi panitia nasional itu bisa 5 sampai 15 menit, Pak. Durasinya kan pendek sekali. Ya. Itu video edit. Kalau lebih bagaimana? Wong sayang, wong apik-apik kok ora tak tampilkan, Pak. Ya sudah, kita berikan sebagaimana. Ini keputusan ini juga ada di tidak hanya di kita.
di panitia nasional sebetulnya bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa ya setidaknya sampai 30 menit sebagaimana video di UKIN nanti. UKIN itu nanti videonya 30 menit. Mudah-mudahan ini kalau mau ada yang editnya 30 menit kan bisa jadi biar nanti di UKIN tidak bingung lah ya. Kira-kira 30 menit nanti isinya apa saja kayak itu kan mungkin sudah ada gambaran. Nah, karena tagihan di UKIN nanti 30 menit. Ya, kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu maksimal 3 menit. Terima kasih, Pak. Oke. Kurang dari berapa? Minimal 5 ini. Kalau enggak duluan inti ya hanya bagian saja ya. Kan lanjut Bu Novi Irma Suryani, monggo. Tadi kan saya ketinggalan itu, Pak. Saya mau tanya yang untuk masalah RPP yang digunakan dalam PPL itu, Pak, minta diulangi lagi. Misalnya untuk PPL 1, RPP-nya berapa? Baik. Terima RPP untuk kegiatan PPL kalau jenengan mau terpisah atau terintegrasi dengan PTK, maka siapkan RPP ada 3. RPP 1, 2, 3. RPP 1 untuk PPL 1, RPP 1. Nanti RPP 2 untuk PPL 1, RPP 2. Yang PPL 2, RPP 3 berarti ada RPP 3. Lah, PTK-nya jenengan mau terintegrasi atau terpisah. Kalau terpisah berarti kan ada RPP tersendiri. Tapi tidak inilah untuk PTK itu nanti yang terpisah, yang terpenting dalam laporan akhirnya, Bu, dalam laporan akhirnya, karena untuk RPP PTK-nya tidak diunggah, nggih. Maksudnya yang terpisah itu RPP yang diunggah di LMS-nya itu adalah RPP yang diimplementasikan dalam pembelajarannya, bukan RPP PTK. Nah, gitu ya. Nanti jangan sampai upload RPP yang PTK tetapi ternyata tidak di PPL-kan. Itu jangan. Oke. Berarti untuk RPP yang di PTK itu kita itu ya Pak, bisa dari salah satu yang 3 itu? Bisa. Berarti terintegrasi itu Bu namanya. Kalau bisa salah satu bisa diambil dari RPP PPL bisa. Oh, nggih. Nggih, cukup Pak, matur nuwun. Nggih, sama-sama Bu Novi. Monggo selanjutnya ini Pak dosen, Pak Kiai Haji Salafuddin. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dan mohon maaf ya, ini saya tidak menampakkan diri, tidak on cam. Saya ingin menanyakan gini, Pak Rektor, tentang tadi PPL terintegrasi ya. Jadi apakah boleh misalnya kami menegaskan tapi menegaskan kami arahkan untuk gitu. Kita tujuannya apa? Biar itu sekalian bahwa merancang jauh dari PPL sekaligus PTK. Jadi kita tidak memberikan pilihan, tapi kita menegaskan. Itu gimana nih Pak Ketut? Oke, terima kasih. Kalau nanti oleh Pak seperti itu di kelas, tidak ada dari pengelola untuk tidak memperbolehkan, itu tidak, artinya kalau itu menjadi keputusan Pak Haji di kelas masing-masing dan dosen yang lain akan memberikan penegasan yang sama, ya kami perbolehkan. Tapi pada intinya kami selaku pengelola itu memberikan seluas-luasnya bagi seluruh mahasiswa untuk bisa berkreasi dan kemampuan ya, sebagaimana humanisme, prinsip menyesuaikan dengan pas yang akan diimplementasikan dalam PPL.
itu belum permasalahan. Refleksinya pada materi yang akan di PPL kan. Mungkin jurnal mengajarnya pada PPL itu sudah terlaksana, banyak masalah. Bisa seperti itu sehingga dari panitia nasional dan saya selaku kajur juga memberikan kesempatan lah kalau memang tidak terintegrasi. Kalau terintegrasi itu memang lebih baik teman-teman, baik secara akademis maupun secara teknis itu kan Bapak Ibu mahasiswa tidak double, ngapain double pekerjaan kayak gitu kan. Dengan dalam LK1, LK2 itu sekaligus merefleksi PPL. Itu enaknya terintegrasi sebetulnya. Seperti itu, Pak. Enaknya terintegrasi seperti itu. Oke. Jadi tidak dua kali ngapain ya, dua kali pekerjaan ngajar PPL sendiri, ngajar PTK sendiri. Oke, kalau demikian, maka saya kembali lagi pada apa istilahnya pedoman awal, mereka tetap diberikan kesempatan. Kalau di kelas Pak itu semuanya ditegaskan seperti itu, monggo. Nanti juga yang lain seperti itu, monggo. Oke. Terima kasih Pak Kajur. Oke, makasih Pak Haji Salahuddin. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk mahasiswa ya. Masih ada ini. Oh, Bu Novi sudah. Ini sudah. Saya mau tanya lagi boleh nggih, Pak? Oh, ini yang ketinggalan tadi ya, berarti ya Bu Novi ya. Iya. Kalau ketinggalan pesawat itu udah enggak. Monggo. Iya, Pak. Jadi nanti untuk langsung nggih, Pak. Punten. Jadi nanti untuk RPP yang kita buat, kan kemarin udah bikin Pak, berarti dalam satu tema seminggu kemudian kita udah misalnya pertama PPL 1 kita pakai subtema 1 ya Pak, berarti seminggu kemudian menyesuaikan jadwal asli Pak, misalnya subtema 2 ngoten niku. Nggih ngoten niku mawon Pak, terima kasih. Iya. Kalau sudah direncanakan ada RPP 1 untuk PPL 1, intinya kan ada PPL di kita itu namanya PPL 1, tapi untuk RPP 1 dan RPP 2. Nanti ada PPL 2, RPP 3. Lah, jenengan sudah siap dengan 3 RPP itu belum? Sebaiknya itu sudah disiapkan sebagaimana di kegiatan perangkat sudah siap 3 RPP itu. Lah, kalau PTK-nya mau diambil dalam satu PPL RPP 1, nanti seumpamanya nyambung siklus 2-nya digunakan untuk RPP 2, ya, RPP 2 untuk PPL 1 RPP 2, monggo silakan. Kalaupun ternyata RPP 2, PPL 2-nya itu sudah tidak apa yang sudah disediakan dari awal itu tidak nyambung, berarti jenengan menggunakan PTK siklus RPP yang pertama, tapi nanti pengembangannya di luar RPP untuk PPL yang kedua. Tidak masalah. Nanti ada laporan PTK yang menyebutkan bahwa siklus 1-2 itu diambil dari RPP, PPL 1, RPP 1, dan pengembangan dari refleksi setelah melaksanakan pembelajaran PPL 1 RPP 1. Seperti itu boleh. Jadi tidak nyambung ke RPP 2 untuk PPL 2 atau itu pun boleh. Dalam praktek PPL ini diperbolehkan. Tapi disarankan kan sebetulnya semua minimal 2 siklus itu bisa diimplementasikan di PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2. Itu minimal seperti itu, kalau terintegrasi. Monggo Bapak Ibu bisa dipahami masing-masing ya, fleksibel nanti di lapangan oleh Bapak Ibu. Begitu ya Bu Novi, bisa dipahami? Nggih, insya Allah bisa Pak. Oke, lanjut Bu Nur Hayatun, monggo. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini terkait pembuatan video praktek pembelajaran yang di peer teaching kemarin kan menggunakan salah satu RPPH yang mau dipakai ini kan. Apakah di PPL ini boleh menggunakan video yang sama yang dipakai kemarin yang di peer teaching itu atau enggak, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Ini sebetulnya Bapak Ibu karena sudah dipraktikkan nanti dalam peer teaching itu kan pesertanya teman sendiri. Kalau dalam PPL itu bukan teman sendiri, bedanya di situ. Maka tagihannya adalah RPP yang diimplementasikan dan video direkam itu pesertanya adalah siswa sendiri. Berarti bagaimana Bu simpulannya? Bukan Pak, maksud saya bukan yang di peer teaching, yang di video praktek pembelajaran yang pertama itu yang di apa ya? Praktek pembelajaran. Iya. Yang Yen. itu pertama. Ya sudah, Pak, berarti salah. itu dianggap untuk salah satu RPP nanti, RPP di PPL itu ya? Iya. Nah, itu terus bisa pelaksanaannya berarti sudah dilaksanakan di awal gitu ya? Ya, priye kowe. Jadi sebaiknya apa yang sudah dilakukan di awal diulang kembali. Enggak apa-apa diulang kembali. Lu Pak Muspro diulang kembali ya sudah RPP-nya diperbarui. Ini secara teknis kan seperti itu. Sebetulnya kalau jenengan enggak usah tanya, yang penting ditampilkan videonya. Enggak tahu dosennya tuh. Ini sama saja bahasa pepatahnya apa? Pepatahnya apa berarti? Pulau marani gebuk ya. Seperti soal. Marani gebuk, Pak. Takut nanti dibuka-buka lagi sama Pak. Jadi, aduh, tanya aja. Ya, ini saya sampaikan Pak dosen dan Bu Guru Pamong, Bu Nur Hayatun akan menggunakan video yang sudah di. Berarti tambah tanya, tambah sulit ya Pak Kasur ya. Ya Allah marani gebuk ngono. Ora ustaz takok dikumpulin ora reti. Jadi gimana Bu tadi? Saya sampaikan dosen itu saya yang dari awal itu tidak satu kelas terus. Jadi acak lagi Salahuddin itu nanti ketemunya dengan kelas berapa. Mahasiswa bimbingan di peer teaching-nya kan beda nanti, bukan di kelas. Ya, artinya sudah terjawab ya Bu Nur Hayatun, bisa dipraktekkan kembali kan lebih bagus. Berarti mahasiswanya sudah sudah terkondisikan di pembelajaran awal. Nah, itu akan terlihat lebih bagus nanti dalam videonya. Lanjut ya Bu Nur Hayatun, kita berikan ke Pak Musafa. Ini kita perpanjangan 10 menit lagi lah, 21.15. Monggo Pak Musafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya untuk penegasan saja Pak, tapi ternyata alhamdulillah sudah ditanyakan oleh Bu Nur Hayatun, tapi sudah intinya nih. Yang pertama, apakah RPP dalam PPL ini itu boleh sama dengan PPL waktu review pembelajaran kemarin? Boleh. Yang pertama. Yang kedua, video tadi, alangkah baiknya itu memang ada penegasan Pak Fauzian, ada penegasan agar membuat baru, biar nanti nggak terjebak. Kalau bahasa seakan ada kelonggaran, nanti bisa mengupload yang kemarin, nanti kan bisa jadi bumerang. Pas ketemu penilai yang agak ketat, nanti kan kasihan mahasiswanya. Alangkah baiknya dari awal sudah ada penegasan bahwa video PPL ini dibuat berbeda dengan PPL video waktu praktik pembelajaran. Saya kira seperti itu Pak Mulya. Tadi mau tanya, RPP-nya itu apakah baru ataukah melanjutkan yang kemarin Pak? Oke. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah menyiapkan RPP di kegiatan perangkat, itu kan kita berikan kesempatan membuat RPP itu nanti untuk di PPL-kan. Jadi sudah diperhatikan bahwa jadwal nanti PPL itu kira-kira materi
Untuk PPL apa? Itu kan sudah kita sampaikan di awal ya, Bapak Ibu. Dan harapannya dari RPP yang sudah disiapkan itu sudah melalui review supervisi klinis, itu artinya seperti itu. Ada kegiatan review perangkat, kemudian ada pair teaching. Nah, jadi kegiatan yang sudah dilakukan itu nanti dalam rangka untuk menyiapkan PPL ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun sudah dilakukan uji coba bahasanya Bu tadi ya, Bu Atun itu, sudah diuji coba dulu Bu Nur Hayatun tadi, maka uji coba itu silakan diulangi kembali dalam praktik PPL ini. Karena harapannya sekali lagi tidak ada penegasan, yang ada adalah kewajiban membuat laporan sesuai dengan tanggal PPL-nya. Jadi di UKIN itu pun sama, di UKIN itu tidak boleh di luar tanggal jadwal UKIN. Seumpamanya mau diajukan 1 hari sebelum UKIN pun tidak boleh, Bapak Ibu. Sama ya, Bapak Ibu, ini adalah kewajiban untuk melaporkan praktek pembelajaran di masa PPL-nya. Di luar masa PPL berarti kan tidak diperbolehkan. Jangan sampai nanti PPL 1 jenengan bikin videonya di PPL kedua. Ya. PPL kedua bikin videonya atau bahasanya praktek pembelajarannya di luar tanggal itu tidak diperkenankan. Sekali lagi untuk dosen dan juga guru pamong untuk mengindahkan ini, berarti boleh tidak menilai Pak, boleh, ini sudah saya sampaikan di awal refreshment ini ya, artinya penyamaan persepsi ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk tidak menilai seperti itu. Terima kasih Pak Musafa. Mudah-mudahan nanti mahasiswa memahami juga. Masih ada Pak Muhammad Yusuf, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, langsung saja Pak Paulian. Jadi saya terlambat masuk dan mengalami gangguan sehingga dari awal hingga akhir kurang lebih jelas. Kalau saya lihat jadwal bahwa pelaksanaan PPL itu lama ya, 1 RPP itu kurang lebih 6 hari ditambah review 2 hari, jadi 8 hari apa ya? Betul. Namun biasanya seperti yang disampaikan, untuk kegiatan mulai besok itu sesuai dengan instruksi yang ada di LMS. Namun terkadang mohon maaf Bapak Fauyan, barangkali nanti ketika dalam instruksi LMS itu satu dosen tidak sama dengan dosen lainnya, artinya mungkin kelas ini beda dengan kelas lain, mungkin nanti akan timbul beberapa pemahaman yang mungkin saling membingungkan, sehingga saya butuh kejelasan untuk kegiatan hari pertama sampai 6 hari kemudian itu kita akan melaksanakan apa saja. Kemudian selanjutnya untuk yang dimaksud dengan RPP yang terintegrasi dengan PTK itu yang seperti apa, dan yang terakhir tadi saya pahami bahwa untuk video praktik pembelajaran itu cukup satu saja dari 3 RPP seperti itu ya Pak ya, dan diupload di RPP yang terakhir kalau nggak salah. Mohon kejelasan Bapak Fauyan, sekali lagi mohon maaf karena tadi telat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan meskipun ada gangguan, orangnya tetap tidak terganggu ya. Oke, amin, amin. Oh, tidak membuat gangguan maksudnya. Oke lah. Jadi 6 hari itu untuk PPL prakteknya Bapak Ibu semuanya dari pertama itu kan sesuai dengan penyamaan persepsi ini setidaknya sudah di-upload kontrak.
Nanti mau diadakan di hari pertama penyamaan persepsi, artinya nanti mengadakan satu istilahnya video call atau video conference untuk menyampaikan persepsi, ya silahkan. Itu harapannya di hari pertama itu saya akan mengumpulkan mahasiswa bimbingan saya sebagaimana arahan nanti 6 hari itu agar teman-teman itu sudah menyiapkan RPP yang akan diimplementasikan. Praktek mengajarnya mau hari kedua, ketiga, atau hari pertama baru di refreshment, di penyamakan persepsi, hari pertama mau praktek ya nggak apa-apa. Hari pertama kalau sudah siap mau praktek langsung, silakan. Berarti nanti hari kedua, 3, 4, 5, 6 untuk mengedit video sekaligus menjalankan refleksi pembelajaran untuk membuat istilahnya bahasa PTK yang terintegrasi tadi, kan berarti dalam praktek pembelajaran di hari pertama nanti kan instrumen pendukung dalam proses pengumpulan data untuk PTK itu nanti akan diamati, akan dianalisis, direfleksi di hari kedua, ketiga, keempat, 5, 6. Intinya Bapak Ibu yang terintegrasi itu berarti RPP-nya itu kan berarti RPP yang untuk PPL sekaligus RPP untuk PTK-nya. Itu yang terintegrasi. Jawaban sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, Pak. Kalau jenengan nanti PTK-nya terpisah dengan RPP PPL-nya terpisah, ya sudah berarti di PPL pertama 6 hari jenengan 2 kali pembelajaran. Pembelajaran untuk implementasi PPL sendiri nanti di luar hari. Ya Kak, tadi saya sampaikan di slide itu kan hari kelima ke-6-nya untuk PTK, untuk praktek pembelajaran tersendiri. Makanya Pak Haji Salahuddin ada benernya, menegaskan semua mahasiswanya untuk terintegrasi, ya benar. Harapannya biar tidak double-double. Tapi kadang ada mahasiswa yang sudah ini ya, maksudnya, mohon maaf, ini saya sampaikan saja terbuka. Ya, mohon maaf sudah sedia dengan laporannya. Belum apa-apa sudah jadi laporannya. Hebat ya Pak ya. Luar biasa. Hebat. Ya indra ke-6 itu berarti Pak. Ya, mohon maaf ini saya sampaikan mudah-mudahan yang seperti itu bisa dikurangi. Lah ini harapannya Pak Haji Salahuddin itu mengurangi hal itu. Bisa jadi ya ini bahwa alam ini Pak Kajurnya kok seperti itu sih ngomong seperti itu. Ini saya sampaikan saja seperti dugaan, karena dalam penilaian ini ada laporan kepada saya Kajur, Pak ini file mahasiswa setelah saya analisis dari kacamata ilmu integrasi ahli IT lah, bahasanya siapa yang ahli IT itu, mantan Menteri Stek Dikti Kominfo, Roy Suryo, Pak Roy Suryo itu. Ini jelas-jelas file ini adalah file yang bukan hasil dari buatan sendiri, Pak. Itu dosen laporan dengan saya. Oh ya sudah. Kalau memang terkonang seperti itu, apakah jenengan konfirmasi langsung ke mahasiswanya, Pak? Kan lebih baik tabayun ke mahasiswa. Oh, tabayunnya ke dosen, ke Kajur itu gimana, Ngatiko? Tabayun saja ke mahasiswanya, Pak. Nggak tahu apakah ditabayunkan ke mahasiswanya atau tidak. Itu saya tidak tahu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu untuk istilahnya memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam rangka untuk ya ini tadi praktek bagaimana merefleksi pembelajaran agar nanti menjadi sebuah laporan ya PTK itu ya, laporan penelitian tindakan kelas. Kalau video pembelajarannya Pak Muhammad Yusuf, tadi yang tanya Pak Yusuf ya? Iya saya Pak. Intinya yang 6 hari sudah tahu ya Pak ya, bukan 6 hari itu selalu ngajar itu enggak, ngajarnya cukup sekali untuk yang PPL-nya yang akan divideokan. Enggak, itu kan ada 3 RPP Pak.
atau apa setiap RPP itu harus ada dokumentasi video, nanti videonya dari 3 RPP itu dipilih salah satu atau gimana seperti itu? Jenengan berarti jauh ya, ketinggalannya jauh ya. Jauh, Setiap Pak. PPL itu ada tagihan videonya. Berarti nanti PPL 1 RPP 1 jenengan praktek divideokan. Nanti tagihannya ini saya share lagi ya. Yang LK. Ini tugasnya ngopo Pak? Ini 6 hari. 6 hari itu berarti jenengan harus sudah punya RPP 1, ini PPL 1, RPP 1. Harus sudah punya ini. Kemudian ada LK yang dikerjakan. LK RPP 1 itu ada LK 3.1, 3.2. Ini diisi. Berarti nanti setelah mengajar jenengan ngisi ada kendala tidak. Kalau tidak ada, maka tidak ada ditulis. Ini harapannya ada, Pak. Kalau tidak ada kosong semua ya enggak. Maksudnya di sini harapannya ada ditulis ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pembelajarannya apa. Terus LK keduanya ini diisi. Ini setiap RPP PPL itu ada tagihan LK-nya. LK itu. Lah, dengan ketika PPL 1 ya berarti ada tagihan video praktik mengajarnya 1. Makanya di sini ditulis sebanyak 3 buah. Dengan praktek ngajarnya 3 kali, tidak hanya praktek saja, tetapi ada rekamannya, ada videonya. Video editing, tadi sudah saya sampaikan, boleh 5-30 menit. Nah, kalau yang di madrasah kan biasanya menggunakan pendekatan tematik atau pembelajarannya tematik 1 hari full, mau dipotong-potong, nggak bisa 15 menit, kasihan tuh, sulit juga saya mikir, wong 1 RPP tematik, wong prakteknya setengah hari kok hanya ditampilkan 15 menit, angel. Nah, itu maka saya perbolehkan yang madrasah, yang MI ya, atau yang RA itu boleh 30 menit. Kalau yang PAI bagaimana? Ya bolehlah, sampai 30 pun boleh. Sebagaimana di UGIN itu video editingnya sampai 30 menit. Plus Pak, laporan PTK. Laporan PTK-nya nanti diupload di pertemuan RPP di PPL 2 RPP 3, Pak. Ngoten nggih Pak Yusuf nggih? Nggih. Tur nuwun, Pak. Ya sudah malam, ini masih ada 2 pertanyaan ini dari Bu Anita, monggo. Setelah Bu Anita ada Bu Dian. Iya Pak Fauzian, matur suwun. Ini belum apa-apa ya. Kalau di Assalamualaikum ujian Pak Fauzian. komprehensif. Waalaikumsalam. Terkait dengan video pembelajaran Pak, tadi di Oke, lanjut Bu. terkait dengan video pembelajaran Pak, tadi kan dijelaskan bahwa video pembelajaran itu kan ada video asli dengan ada video yang diedit. Nah, nanti yang diupload di LMS itu 2 video tersebut nopo hanya 1 video saja Pak yang asli atau yang diedit? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi terkait isi dari rubrik penilaian bahwa untuk video itu harus sesuai dengan ketepatan waktu yang ada di RPP. Sementara Pak, misal RPP kita itu 5 kali jam pelajaran, sedangkan di MI niku kan 3 jam itu ada jeda istirahatnya Pak. Nah niku pripun, apakah rekamannya juga harus, rekaman yang asli itu harus sesuai dengan durasi jam pembelajaran tersebut nopo pripun? Niku mawon Pak Fauzan. Jawabanipun, matur suwun. Sama-sama Bu Anita. Untuk tanggapan saya ini terkait dengan pertanyaan Bu Anita. Ya, ini kalau masih ada pertanyaan tadi sudah saya sampaikan, ini belum apa-apa di jam 21.20. Kalau di kelasnya Pak Jauhar Ali itu kompre itu ngasih jam 11 tuh. Laporan di grup. Alhamdulillah komprehensif sudah selesai sampai jam 23.00, berarti jam 11 ya. Itu luar biasa. Betul. Perjuangan. Mahasiswanya hadir kok. Dengan kopi biasanya Pak Haji Mulisin kan menyarankan kopi gitu.
Oke, lanjut. Intinya Bu Anita, itu file dari panitia nasional yang menjadi draft sebetulnya ya. Draft itu kemudian dirapatkan, kemudian ada tanggapan lagi dari beberapa masukan untuk video yang diupload cukup video edit. Ya, termasuk dalam penyamaan persepsi ini apabila ada yang kemudian dirubah itu kan artinya ada perubahan, ada keputusan. Maka itu file yang belum file awal ya, file awal yang menjadi draft. Ya bukan draft tapi memang secara akademis itu yang ditagih itu, tetapi untuk memudahkan dan demi kepentingan kebersamaan dosen maupun mahasiswa maka cukup video editnya saja. Video asli tidak perlu untuk diunggah. Ngoten nggih, untuk saya tegaskan kembali, maka yang diunggah adalah video editnya mawon. Hanya itu nggih pertanyaannya Bu Anita. Nggih, Pak Fauzan. Matur suwun. Yang tadi Pak, yang pertanyaan kedua Pak. Yang istirahat Pak, ya otomatis videonya edit kan, video edit ya enggak usah sesuai dengan. Oh iya. Iya Pak. Oke. Makasih Pak. Bu Anita. Sambil ngantuk nih Pak. Nggih, sami-sami Pak Fauzan. Oke. Monggo Pak Dian ini, lanjut Pak Dian. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja pertanyaan yang pertama sebelum melangkah ke PPL. Ini saya sendiri dan mungkin teman-teman yang satu kelas masih ada modul yang statusnya belum lulus, Pak. Apakah kami bisa melangkah ke PPL? Itu yang pertama. Harus diselesaikan. Yang kedua kaitannya karena ada beberapa yang belum menilai, Pak. Belum dinilai, bukan belum menilai, belum dinilai. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk batasan jumlah siswa yang nanti ikut pada saat pembelajaran, apakah ada batas minimal ataupun batas maksimalnya? Itu apakah ada? Itu saja Pak pertanyaan dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu yang belum statusnya lulus, mohon dicek ya. Masing-masing perhatian untuk dirinya sendirilah. Cek dulu rekap nilainya, saya bagian apa yang tidak lulus, itu langsung dikonfirmasi kepada dosen atau kepada, ya ini menjadi tugas proktor juga, proktor untuk mengecek apakah di kelasnya itu ada mahasiswa yang belum lulus. Maka kewajiban proktor juga untuk mengingatkan, makanya kami tegaskan proktor itu dalam rangka untuk membantu mengomunikasikan kepentingan mahasiswa dengan dosen maupun dosen kepada mahasiswa. Biasanya praktek kalau secara akademis itu harus dinyatakan remedi. Kalau sampai tahap kegiatan belum lulus, itu kan harusnya remedi. Tapi kalau belum dinilai itu kan masalah. Kalau belum dinilai kan statusnya belum, artinya lulus enggaknya kan karena belum dinilai ya. Kecuali sudah dinilai dan nilainya kurang dari KKM, itu pasti remedi. Remedi pasti lulus. Pasti itu. Sehingga sebaiknya mohon untuk segera konfirmasi kepada dosen. Ya, sekali lagi mohon maaf ini Pak dosen, Bapak Ibu dosen lah untuk menerima laporan untuk segera membuka kembali file-filenya apabila mahasiswa yang memang terlambat dalam mengirimkan tugas ya sudah kita berikan penilaian. Maksudnya tetap diberikan penilaian meskipun terlambat lah. Ya itu sebetulnya salahnya mahasiswa ya. Tapi tetap kita berikan
maghfirah, karena nikmat yang paling utama itu ternyata bukan hal adalah maghfirah, ampunan. Yang kedua Pak Dian, dengan mahasiswanya kalau ada pembatasan jumlah, yang terpenting adalah bagaimana Pak Dian bisa mengoptimalkan proses pembelajaran, itu ada interaksi antara guru dengan siswa yang menampilkan kegiatan belajar yang aktif, kegiatan belajar yang interaktif, yang berorientasi hot, impact, dan lain-lain. Tidak ada batasan jumlah mahasiswa minimal berapa, maksimal berapa. Tidak ada dalam KMA dan tidak ada juga dalam pedoman. Sekiranya Pak Dian mau mengkondisikan, saya akan kondisikan sesuai dengan kepentingan pembelajaran, sumpamanya berapa. Ya, kurang dari setengah rombel itu saya kira kurang ya. Minimal ya setengah rombel lah. Setengah rombel itu kalau ada pembatasan di kelas Bapak itu. Rombongan belajarnya 30, berarti setengah rombelnya 15. Nah, itu gambarannya. Tapi minimal intinya kan ada kepentingan dalam pembelajaran itu interaktif kayak gitu, Pak. Kan nggih, Pak Dian? Nggih. Oke, berarti ini. Terima kasih, Pak. Terakhir Pak Multazam sebagai penutup. Tanya ini. Ya, Pak. Terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Fauzan terkait dengan PTK yang terintegrasi. Kalau RPP yang sudah kita siapkan itu kan 3, di mana di PPL 1, PPL 1 RPP 2, dan PPL 2 RPP 3. Kaitannya dengan siklus, Pak. Kalau di PTK yang kita gunakan itu ternyata hanya ada 2 siklus, apakah nanti cukup di PPL 2 kita upload kaitannya PTK terintegrasi itu atau bagaimana Pak? Atau harus menunggu di PPL 2 RPP 3-nya? Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan LK setiap PPL-nya Pak. Apakah itu nguploadnya di PPL masing-masing atau ditaruh di PPL 2 RPP 3 Pak? Terima kasih Pak. Oke. Kasih ini sekaligus menegaskan kembali ya, berarti memang harus disepakati ini Bapak Ibu dosen untuk tagihan PTK itu tidak di RPP 1, tidak di PPL 1 RPP 1, tapi semua untuk tagihan PTK laporannya itu nanti diuploadnya di PPL 2 RPP 3. Nah, yang menjadi masalah kan tadi terkait dengan praktik PTK-nya mau di PPL 1, siklus 1, dan PPL 1, RPP 2-nya siklus 2, nanti untuk laporan PTK-nya tetap dilaporkan di PPL 3, ya, di PPL 2, RPP 3. Jadi tetap di akhir untuk laporan PTK lengkapnya. Kalau untuk LK, nah ini ya perlu disepakati aja lah, ini biar urun rembuk dari dosen, apakah dosen mau menilai di tiap pertemuan dengan meminta LK masing-masing sesuai dengan wadahnya PPL 1, RPP 1, maka LK 3.1, 3.2 ya di-upload juga di PPL 1, RPP 1, atau udahlah karena itu nggak ditagih, maksudnya itu pun dinilai nggak muncul, nanti munculnya di akhir berarti sekaligus di global LK1, LK2, nanti ngumpul kene di akhir kabeh termasuk laporan PTK. Ngoten nggih. Mohon ditanggapi ini untuk dosen dan guru pamong. Monggo Pak dosen yang lain, tapi tadi sudah saya tegaskan sebetulnya. Barangkali ada perubahan kebijakan kayak gitu, tapi ya
Panas juga belum menginformasikan apa-apa terkait dengan perubahan kebijakan karena ini sudah dilaporkan kepada panitia nasional. Mahasiswa dosen menilai tapi nggak berpengaruh, itu sama saja, ngapain harus ditagih kayak gitu. Ada yang model seperti itu. Nah, ini saya pengen tanggapan saja lah di LPTK kita mau seperti apa dari Bapak Ibu dosen maupun guru pamong, apakah tetap ditagih di tiap. Ini kan Bapak Ibu juga sudah menilai di tahap 1. Bagaimana enaknya, mau seperti tahap 1 yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, pengalamannya boleh di-share ini. Monggo untuk guru pamong maupun dosen lah. Kamu Safa ini mau menanggapi, merespon, silakan Pak. Waktu saya baru awal Pak Fauzan, ini pengalaman pertama saya Pak. Oh iya. Jenengan saya pasang pertama ya di sini ya. Iya, iya pengalaman. Mas saya belum punya gambaran ini. Saya mendengar mawon Pak. Siap. Berarti yang sudah itu Pak siapa ya? Tapi intinya sih menurut pemahaman dari kegiatan itu kan tetap saja dilampirkan saja lah, diunggah. Enggak lama lah ngunggah, yang penting kan tagihan tugasnya itu enggak lama-lama. Refleksi pembelajaran di PPL 1, RPP 1 refleksinya nanti di akhir kayak itu kan nanti lupa. Lebih baik setelah pembelajaran ya langsung direfleksi kayak gitu dan langsung diunggah di RPP-nya. Tadi udah saya tampilkan nggih di LMS-nya seperti apa. Ngoten nggih Pak Dian Yuda, tetap diunggah saja lah, sepertinya dosen juga tidak ada Ngapunten Pak, sudah kami unggah semuanya, hanya belum dinilai oleh dosen. Loh, yang apa ini? Kok belum dinilai? Kan PPL belum apa-apa. Tadi manggil saya Pak. Nggih. Lah yang belum dinilai apa Pak Dian Yuda? Saya untuk diskusi modul PTK 3 diskusi belum dinilai. Oh, itu diskusi PTK tak kira yang untuk PPL. Ya itu harus statusnya sudah lulus belum Pak Dian? Belum. Kalau diskusi sendiri kan bobotnya 30%. Iya betul. Ya makanya harus dinilai nanti biar ketahuan lulus tidaknya. Kalau belum dinilai itu ya statusnya tidak lulusnya itu belum. Nanti laporan sama proktor ya. Proktornya biar lapor ke saya. Makasih. Saya kira cukup, ini sudah malam, terlalu malam, nanti kasihan Pak Musafa ini malam Senin, besok beliau mau mengisi di GMP ya, dan Bapak Ibu guru pamong yang lain sepertinya juga banyak kegiatan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, selalu ya pengennya kami itu menyelenggarakan di hari-hari kerja, di luar jam kerja itu ya akhirnya seperti ini karena meluangkan waktu yang sama yang sepertinya luang bagi semuanya, termasuk dosen, pengelola. Sudahlah malam hari ini juga. Seperti itu nggih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti akan saya share video dari EMP terkait dengan penggunaan LMS untuk PPL ya. Sebagaimana yang sebelumnya itu IMP Studio itu adalah pengembang aplikasi LMS-nya, Bapak Ibu. Kita bayar untuk satu mahasiswa kurang lebih 110. Jadi kita bayar untuk aplikasi LMS ini masing-masing satu mahasiswa ya 110.000. Nah, itu IMP Studio ya nama pengembang aplikasinya. Mudah-mudahan ini artinya dengan adanya aplikasi LMS seperti ini memfasilitasi Bapak Ibu semakin mudah dan semakin inovatif lah dibanding dengan
mahasiswa PBG tahun sebelumnya. Ibaratnya dinyatakan Bapak Ibu di tahun ini mending, alhamdulillah maksudnya, dengan aplikasi LMS yang baru, karena termasuk dosen maupun mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya dengan LMS yang lawas itu kasihan, ibarat mencari jarum di dalam jerami. Jadi mahasiswanya harus cari dosen sendiri. Nah, nanti ketika namanya sama, ternyata bukan dosen pengampunya, sama-sama Pak Musafa. Wih, ternyata Pak Musafa yang dimaksud ini bukan dosenku, dosen yang lain di kelas yang lain. Itu kejadian di LMS sebelumnya seperti itu. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu termasuk beruntung, maksudnya di tahun ini kayak gitu. Mudah-mudahan lulus sampai akhir dan tidak ada yang menjadi retaker ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah untuk kegiatan malam hari ini. Alhamdulillah. Sambutan Pak Wadek 1 tidak ada sambutan penutup karena sudah malam. Cukup Pak Kajur, sudah cukup. Oke, makasih Pak. Nanti untuk kegiatan berikutnya insya Allah ada apa istilahnya ya pendampingan untuk persiapan UP insya Allah akan kita berikan, termasuk kepada dosen. Ini saya sampaikan saja, insya Allah nanti kalau Pak Dekan itu memberi izin, akan kami ajak jalan-jalan membuat soal berbasis hot ya, menyiapkan soal untuk latihan UP mahasiswa, tapi bikinnya tidak di dalam kota, di luar kota. Kalau diizinin oleh Pak Dekan. Insya Allah diizinin Pak Kajur, insya Allah. Nanti saya bantu, saya sampaikan. Oke, ngoten. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian dari saya. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kajur, Bapak Ibu, izin ya. Monggo Bapak Ibu bisa istirahat. Saya akan kirim file-file terkait dengan penggunaan LMS bagi mahasiswa nanti. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Pak Wadek 3. Ya, izin. Terima kasih Pak Wadek 3. Mau dibantu itu Pak Wadek 3. Ya, sudah cukup. Kan tugas malam tidak kelar. Sip. Terima kasih ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.